Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa menghindari satu tindakan sederhana sesuatu yang alami, naluriah dan pribadi dapat secara diam-diam merusak kesehatan Anda setelah usia 60? Tidak hanya itu, menghindarinya mungkin dapat meningkatkan risiko penyakit prostat, melemahkan ereksi Anda, dan bahkan berkontribusi pada penurunan kognitif dini. Saya tahu kedengarannya mengejutkan, tetapi ini bukan sensasi murahan. Ini adalah realitas medis. Saya Dr. Siti Nurhayati, Profesor Urologi dan Kesehatan Pria. Dan selama lebih dari 30 tahun, saya telah bekerja dengan ribuan pria berusia 60-an, 70-an, dan lebih tua. Banyak dari mereka membisikkan pertanyaan yang sama. Apakah masturbasi masih aman untuk seseorang seusia saya? Kenyataannya, hal itu tidak hanya aman. Mungkin ini adalah salah satu alat yang paling kurang dimanfaatkan untuk menjaga kesejahteraan fisik dan emosional Anda. Tapi inilah yang mengejutkan. Sebagian besar pria di atas 60 tahun menghindarinya karena rasa bersalah, menghentikannya karena rasa takut, atau mengabaikannya sama sekali tanpa pernah mengetahui konsekuensi kesehatannya. Dalam video ini, saya akan mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Anda setelah usia 60, mengapa masturbasi mungkin lebih penting sekarang daripada sebelumnya, dan satu fakta tentang prostat Anda yang belum pernah ada yang memberitahu Anda. Mari kita mulai. Sebelum kita membahas lebih lanjut, jika Anda belum berlangganan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukannya. Terutama jika Anda berusia di atas 60 tahun dan peduli untuk tetap sehat, tajam, dan percaya diri. Saya membuat konten khusus untuk pria seperti Anda. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, cukup ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik angka 0 dan beritahu saya apa yang ingin Anda lihat selanjutnya. Saya di sini untuk melayani Anda dengan lebih baik. Mari kita mulai dengan pertanyaan yang sebagian besar pria terlalu malu untuk ditanyakan dengan lantang, tetapi diam-diam mengkhawatirkannya setiap hari. Apakah masturbasi masih aman setelah usia 60? Atau justru bisa membahayakan tubuh Anda tanpa Anda sadari? 1. Masturbasi setelah usia 60 tidak berbahaya, justru bisa baik untuk Anda. Jika ada satu hal yang saya harap setiap pria di atas 60 tahun tahu, itu adalah ini, masturbasi tidak berbahaya. Saya tahu itu mungkin terdengar sederhana bahkan jelas bagi sebagian orang, tetapi percayalah ini adalah salah satu kebenaran yang paling disalahpahami dalam kesehatan pria. Dan yang lebih mengejutkan adalah betapa banyak pria memendam ketakutan yang tidak perlu tentang hal itu, seringkali dalam diam. Selama bertahun-tahun sebagai spesialis kesehatan pria, saya telah melakukan percakapan yang tak terhitung jumlahnya dengan pasien lansia yang benar-benar khawatir bahwa menyentuh diri sendiri di usia mereka dapat membahayakan jantung mereka, menguras testosteron mereka, atau melemahkan ereksi mereka. Mereka telah dikondisikan untuk berpikir mungkin saya terlalu tua untuk ini sekarang, atau lebih buruk lagi mungkin ini salah. Izinkan saya berbicara kepada Anda bukan hanya sebagai dokter, tetapi sebagai seseorang yang memahami bagaimana rasanya menua, kehilangan kendali, ketakutan diam-diam bahwa tubuh Anda tidak seperti dulu lagi. Keraguan untuk mengajukan pertanyaan yang mungkin terasa memalukan, tapi inilah kebenarannya. Seksualitas Anda tidak memiliki tanggal kedaluarsa, begitu pula kebutuhan untuk merasa hidup di dalam kulit Anda sendiri. Secara biologis, masturbasi terus mendukung fungsi-fungsi penting hingga usia senja. Ini membantu menjaga aliran darah, menjaga jaringan ereksi tetap teroksigenasi, dan merangsang pelepasan hormon perasaan baik, seperti dopamin dan oksitosin zat kimia alami yang membantu Anda rileks, tidur lebih baik, dan mengelola stres. Semua ini tidak berhenti bekerja hanya karena Anda berusia 60 tahun. Faktanya, manfaat tersebut mungkin lebih penting sekarang daripada saat Anda berusia 40-an. Seorang pria yang secara teratur terlibat dalam ekspresi seksual yang sehat ya, bahkan sendirian sedang mendukung kejernihan mental, ketahanan emosional, dan ya bahkan kesehatan fisiknya. Yang paling mengejutkan pasien saya bukanlah bahwa masturbasi tidak berbahaya, tetapi justru bersifat protektif.
bahwa melakukan sesuatu yang begitu sederhana dan alami dapat membantu melestarikan sistem-sistem yang mereka coba pertahankan seiring bertambahnya usia. Dan sementara sebagian besar pria menyembunyikan bagian dari diri mereka ini saat mereka menua, berpikir itu entah bagaimana memalukan atau tidak perlu, kebenarannya adalah itu mungkin menjadi salah satu area terakhir di mana Anda masih memiliki kendali penuh atas tubuh, kenikmatan, dan ketenangan pikiran Anda. Jadi tidak, masturbasi tidak berbahaya setelah usia 60. Bahaya sebenarnya adalah membiarkan ketakutan usang mendikte cara Anda merawat diri sendiri. Tapi disinilah hal-hal menjadi lebih menarik. Karena sementara sebagian besar pria tidak mengetahui fakta pertama ini, hampir tidak ada yang menyadari apa yang akan saya sampaikan selanjutnya. Ejakulasi teratur mungkin benar-benar menurunkan risiko kanker prostat Anda, dan ilmu di baliknya akan mengejutkan Anda. Jika Anda masih di sini dan pesan ini beresonansi dengan Anda, cukup ketik angka 1 di kolom komentar agar saya tahu Anda masih bersama saya dan bahwa percakapan ini penting. Sekarang mari kita lanjutkan dan lihat lebih dekat poin nomor 2. 2. Ini dapat mengurangi risiko kanker prostat Anda. Bagian berikutnya ini cenderung membuat sebagian besar pasien saya terdiam, duduk bersandar dengan alis terangkat. Saya melihatnya setiap kali saya membagikan penelitian ini, karena ini bukan hanya mengejutkan, ini adalah sesuatu yang hampir tidak pernah dibicarakan oleh siapapun. Kenyataannya adalah ejakulasi teratur, termasuk melalui masturbasi, dapat mengurangi risiko kanker prostat Anda. Ya, mengurangi bukan meningkatkan, bukan memperumit, tetapi justru melindungi Anda. Dan kebenaran itu saja sudah membalikan ketakutan dan kesalahpahaman seumur hidup. Saya ingat pertama kali saya membagikan ini dengan seorang pasien berusia akhir 60-an, seorang pria pendiam dan sopan yang selalu menganggap kebiasaan pribadinya adalah sesuatu yang memalukan. Dia menatap mata saya dan berkata, "Dok, kenapa tidak ada yang pernah memberitahu saya hal itu?" Dan sejujurnya saya tidak punya jawaban yang baik karena ini bukan data baru. Sebuah studi penting yang diterbitkan di Journal of the American Medical Association mengikuti hampir 30,000 pria selama bertahun-tahun. Hasilnya jelas. Pria yang berejakulasi setidaknya 21 kali sebulan memiliki risiko yang jauh lebih rendah terkena kanker prostat daripada mereka yang berejakulasi hanya 4 hingga 7 kali. Sekarang, izinkan saya berhenti sejenak. Saya tidak mengatakan ada angka ajaib dan saya tentu tidak meresepkan jadwal, tetapi pesannya kuat. Tubuh Anda mendapat manfaat dari tetap aktif, bahkan secara seksual. Ejakulasi teratur membantu membersihkan prostat dari cairan lama, mengurangi peradangan, dan bahkan mungkin membantu menstabilkan aktivitas hormonal di area tersebut. Ini adalah bagian dari sistem pemeliharaan alami tubuh seperti mengganti oli di mobil Anda. Dan jika tidak ada yang pernah memberitahu Anda hal itu, Anda tidak sendirian. Sebagian besar pria dibesarkan untuk berpikir bahwa perilaku semacam ini adalah sesuatu yang harus ditinggalkan, disembunyikan, atau dirasa bersalah. Tetapi ilmu pengetahuan menceritakan kisah yang sangat berbeda. Yang benar-benar menyentuh saya adalah menyaksikan momen kesadaran ketika seorang pria mengerti bahwa tubuhnya tidak mengkhianatinya, dia hanya salah informasi. Bahwa sesuatu yang dia pikir berbahaya sebenarnya bisa menjadi salah satu alat paling sunyi dan kuat dalam perjuangannya untuk tetap sehat. Itu membebaskan, itu penuh harapan. Dan itu mengubah cara dia melihat dirinya sendiri. Tapi disinilah hal-hal menjadi lebih pribadi. Karena meskipun melindungi prostat Anda sangat penting, ada bagian lain dari percakapan ini yang lebih menyentuh hati, kesehatan mental Anda. Dan apa yang akan saya bagikan mungkin akan membuat Anda memikirkan kembali cara Anda memandang keintiman, penuaan, dan kesejahteraan emosional secara keseluruhan. 3. Ini mendukung kesehatan mental dan tidur yang lebih baik. Inilah sesuatu yang sangat sedikit pria di atas 60 tahun pernah dengar, apalagi percaya. Masturbasi dapat memainkan peran nyata yang terukur dalam melindungi kesejahteraan emosional Anda. Benar sekali. Sesuatu yang begitu sederhana, begitu pribadi, dan begitu sering dianggap tidak perlu di usia senja, sebenarnya dapat membantu melawan depresi, mengurangi kecemasan, dan bahkan menghasilkan tidur yang lebih nyenyak dan lebih pulas.
Sebagian besar pria yang saya ajak bicara benar-benar terkejut dengan ini, dan sejujurnya saya mengerti. Ketika kita berbicara tentang kesehatan di usia ini, kita fokus pada angka-angka kolesterol, tekanan darah, skor PSA. Tapi bagaimana dengan jam-jam hening di malam hari? Bagaimana dengan kesepian, kegelisahan, kelelahan mendalam yang tidak selalu bisa diperbaiki oleh tidur? Disitulah percakapan ini menjadi lebih manusiawi. Pelepasan seksual bahkan sendirian memicu respons neurokimia yang kuat. Ini meningkatkan endorfin, melepaskan oksitosin, menurunkan kortisol, hormon stres, dan membantu otak untuk rileks. Ini seperti cara alami untuk mengatakan, kamu aman sekarang. Beristirahatlah. Itu penting di usia berapapun, tetapi menjadi lebih vital seiring bertambahnya usia. Ketika tidur menjadi lebih ringan, stres bertahan lebih lama, dan sentuhan fisik mungkin lebih sulit didapat. Seorang pria berusia awal 70-an pernah berkata kepada saya, "Dok, saya tidak ingat kapan terakhir kali seseorang memeluk saya. Kalimat itu melekat di benak saya. Dia tidak berbicara tentang seks. Dia berbicara tentang koneksi. Dan bagi banyak orang dewasa yang lebih tua, masturbasi menjadi salah satu dari sedikit cara yang tersisa untuk merasakan kehangatan itu, landasan itu, perasaan berada di dalam tubuh mereka, alih-alih menyaksikannya menua dari kejauhan. Ini bukan tentang fantasi. Ini bukan tentang kebiasaan. Ini tentang kehadiran dan kedamaian. Dan kemudian ada tidur. Bagi pria yang berjuang dengan insomnia. 4. Ini tidak menurunkan testosteron atau membahayakan jantung Anda, kecuali dalam kasus yang jarang terjadi. Ini adalah salah satu mitos terbesar yang saya dengar dari pria lansia dan seringkali disertai dengan tatapan ragu-ragu atau suara yang direndahkan. Dok, saya dengar masturbasi menguras testosteron. Apakah itu benar? Jawaban singkatnya adalah tidak. Itu tidak benar. Dan yang satu ini benar-benar mengejutkan orang karena selama puluhan tahun, pria telah diberitahu bahwa pelepasan seksual entah bagaimana melemahkan mereka, bahwa itu menghabiskan kekuatan mereka, melunakkan maskulinitas mereka, atau mengambil sesuatu yang vital dari mereka. Tapi ilmu pengetahuan menceritakan kisah yang sangat berbeda. Masturbasi tidak menurunkan testosteron. Faktanya, dalam banyak kasus, yang terjadi adalah sebaliknya. Stimulasi seksual dan orgasme dapat menyebabkan peningkatan sementara dalam produksi testosteron, bukan penurunan. Dan ketika ekspresi seksual konsisten dan sehat, itu dapat membantu menjaga sistem hormonal Anda tetap responsif dan aktif, bahkan seiring bertambahnya usia. Saya telah melihat ini secara langsung dalam praktik saya. Pria berusia akhir 60-an dan awal 70-an yang mempertahankan beberapa bentuk aktivitas seksual, sendirian atau dengan pasangan, cenderung melaporkan energi yang lebih baik, suasana hati yang lebih tajam, dan rasa identitas yang lebih kuat sebagai pria. Sekarang selalu ada pengecualian. Jika Anda memiliki kondisi jantung yang serius seperti angina tidak stabil atau gagal jantung tingkat lanjut, atau jika Anda mengonsumsi obat-obatan tertentu yang memengaruhi sirkulasi atau gairah, Anda perlu lebih berhati-hati. Tetapi bagi sebagian besar pria, bahkan mereka yang memiliki riwayat penyakit jantung, aktivitas seksual sedang tidak hanya aman, tetapi juga dianjurkan. Tuntutan kardiovaskular dari masturbasi biasanya rendah, jauh lebih rendah daripada yang dialami jantung Anda saat berolahraga atau bahkan menaiki tangga. Dan jika Anda telah diizinkan untuk melakukan aktivitas fisik oleh dokter Anda, kemungkinan besar Anda lebih dari mampu untuk menikmati bagian hidup Anda ini dengan aman juga. Yang benar-benar memilukan adalah betapa banyak pria berhenti sama sekali karena rasa takut. Takut membahayakan diri sendiri, takut malu, takut bahwa mereka entah bagaimana telah menua melewati hasrat. Saya tidak bisa menghitung berapa kali saya duduk di hadapan seorang pasien yang menatap mata saya dan berkata, "Saya pikir bagian hidup saya yang ini sudah berakhir." Dan setiap kali saya bisa memberitahu mereka, belum, keinginan Anda bukanlah bahaya. Itu adalah tanda bahwa Anda masih terhubung dengan kehidupan. Dan berbicara tentang bahaya, ada satu situasi di mana masturbasi bisa menjadi masalah kesehatan yang nyata, tetapi bukan karena alasan yang Anda pikirkan.
Faktanya, ini lebih berkaitan dengan pikiran Anda daripada tubuh Anda. Mari kita bicarakan itu selanjutnya. 5. Ini hanya menjadi masalah ketika rasa bersalah, paksaan, atau cedera terlibat. Jika ada satu kebenaran yang mengejutkan pria lebih dari yang lain, itu adalah ini. Masturbasi itu sendiri bukanlah masalahnya. Apa yang menyebabkan kerugian secara emosional dan fisik adalah beban yang kita lekatkan padanya. Rasa bersalah, kerahasiaan, keyakinan bahwa Anda melakukan sesuatu yang salah, kotor, atau memalukan. Itulah bahaya sebenarnya. Dan itu adalah salah satu yang terlalu banyak pria di atas 60 tahun bawa dalam diam. Saya pernah memiliki pasien yang menangis bukan karena masalah medis, tetapi karena mereka telah menghabiskan bertahun-tahun merasa malu atas sesuatu yang sepenuhnya alami. Banyak dari mereka dibesarkan di rumah tangga yang religius atau konservatif di mana seksualitas, terutama kenikmatan diri, adalah tabu. Rasa malu itu tidak selalu hilang seiring bertambahnya usia. Faktanya, itu bisa tumbuh lebih berat seiring waktu. Dan ketika Anda menginternalisasi rasa bersalah itu tidak hanya memengaruhi suasana hati Anda. Ini dapat menyebabkan kecemasan, depresi, dan bahkan gejala stres fisik seperti tekanan darah tinggi atau insomnia. Lalu ada masalah paksaan. Seperti halnya apapun ketika digunakan untuk melarikan diri dari rasa sakit emosional, kebosanan, atau kesepian secara berlebihan, masturbasi dapat menjadi mekanisme coping daripada bentuk ekspresi yang sehat. Jika Anda merasa di luar kendali atau mendapati diri Anda memprioritaskannya di atas hubungan, pekerjaan, atau istirahat, itu adalah sinyal untuk berhenti sejenak. Bukan karena masturbasi itu buruk, tetapi karena sesuatu yang lebih dalam mungkin membutuhkan perhatian Anda. Dan terakhir, mungkin saja untuk melakukannya secara berlebihan secara fisik. Kulit menjadi lebih tipis dan lebih sensitif seiring bertambahnya usia. Jika Anda tidak menggunakan pelumas atau jika Anda memberikan terlalu banyak tekanan, Anda dapat mengiritasi kulit atau bahkan menyebabkan cedera ringan seperti nyeri atau bengkak. Ini tidak serius sebagian besar waktu, tetapi ini adalah pengingat untuk mendekati tubuh Anda dengan hati-hati, bukan dengan paksa. Kenikmatan tidak boleh datang dengan mengorbankan rasa sakit, terutama pada tahap kehidupan ini. Namun ketika saya menimbang risiko dan manfaatnya, jelas bahwa tindakannya sendiri bukanlah masalahnya. Ini adalah kesalahpahaman di sekitarnya. Dan tragedinya adalah begitu banyak pria menolak kenyamanan, pelepasan, dan bahkan penyembuhan bagi diri mereka sendiri karena mereka takut akan penghakiman. Terkadang penghakiman itu datang dari orang lain, tetapi paling sering itu datang dari dalam diri. Dan itu membawa kita ke sesuatu yang lebih besar. Karena sekarang setelah Anda mendengar ilmunya, mitosnya, dan kebenarannya, ada satu pesan terakhir yang perlu saya sampaikan kepada Anda. Ini bukan tentang tubuh Anda, hormon Anda, atau jantung Anda. Ini tentang siapa Anda sebagai seorang pria dan mengapa seksualitas Anda masih penting mungkin lebih dari sebelumnya. Mari kita simpulkan bersama. Pikiran akhir, seksualitas Anda masih penting di setiap usia. Jika Anda telah sampai sejauh ini, saya ingin berterima kasih bukan hanya karena mendengarkan, tetapi karena bersedia mendengar sesuatu yang tidak pernah diberitahukan kepada sebagian besar pria. Semua yang telah kita bicarakan, apakah itu manfaat fisik, dukungan kesehatan mental, hubungan dengan keseimbangan hormon, atau perlindungan prostat, semuanya menunjuk pada satu kebenaran, seksualitas Anda tidak memiliki tanggal kedaluarsa. Dan keinginan Anda akan kenikmatan, pelepasan, koneksi itu tidak hanya normal, itu manusiawi. Saya telah duduk di hadapan banyak pria berusia 60-an, 70-an, bahkan 80-an yang merasa seolah-olah bagian hidup mereka ini adalah sesuatu yang harus mereka kubur. Beberapa karena rasa malu, beberapa karena informasi yang salah, beberapa karena mereka hanya berpikir itu sudah berakhir. Tapi saya akan memberitahu Anda sekarang apa yang telah saya katakan kepada mereka masing-masing. Jika Anda masih memiliki hasrat, bahkan hanya rasa ingin tahu untuk mengeksplorasi apa arti keintiman pada tahap kehidupan ini, maka diri seksual Anda masih hidup dan itu layak untuk dihormati. Kita telah menyanggah banyak hal di sini.
Tidak, masturbasi tidak menguras testosteron Anda. Tidak, itu tidak merusak jantung Anda. Tidak, itu tidak akan membuat Anda lemah atau kurang maskulin. Faktanya, itu dapat membantu menjaga hormon Anda seimbang, prostat Anda sehat, tidur Anda lebih nyenyak, dan stres Anda lebih rendah. Itu menjadi berbahaya hanya ketika rasa bersalah atau paksaan mengambil alih, atau ketika Anda mendorong tubuh Anda melewati batasnya tanpa perawatan. Tetapi tindakannya sendiri, itu aman, itu alami, dan itu lebih penting sekarang daripada yang disadari kebanyakan orang. Apa yang sering paling mengejutkan pria bukanlah ilmunya. Ini adalah izin. Gagasan bahwa mereka diizinkan untuk merasakan, menginginkan, menyentuh, menjelajahi tanpa perlu meminta maaf. Bagian dari diri Anda itu tidak pernah berhenti menjadi valid. Anda tidak berutang penjelasan kepada dunia karena menjadi makhluk seksual hanya karena Anda telah menua. Faktanya, merangkul bagian dari diri Anda itu bisa menjadi tindakan penghormatan diri yang kuat. Ini adalah pengingat bahwa tubuh Anda, meskipun berbeda dari sebelumnya, masih milik Anda dan masih layak mendapatkan kenikmatan, perawatan, dan perhatian. Jadi dimanapun Anda berada dalam hidup, menikah, lajang, duda, dalam suatu hubungan atau sendirian, ketahuilah ini, Anda tidak rusak, Anda tidak sendirian, dan Anda tentu saja belum selesai. Seksualitas Anda, kesehatan Anda, rasa kejantanan Anda, semuanya masih merupakan bagian dari diri Anda. Pegang itu, percayalah, dan jika Anda perlu mendengarnya dari seorang dokter untuk terakhir kalinya, ya, itu tidak apa-apa. Ya, itu sehat. Dan ya, Anda masih penting. Jika pesan ini berbicara kepada Anda, jika itu memberi Anda kejelasan, kenyamanan, atau sekadar mengingatkan Anda bahwa Anda tidak sendirian, maka saya dengan hormat meminta Anda untuk meluangkan waktu sejenak dan memberitahu saya. Sukai video ini agar lebih banyak pria seperti Anda dapat menemukannya. Bagikan dengan teman, saudara, atau seseorang yang Anda kenal yang mungkin membawa pertanyaan diam-diam yang belum pernah mereka rasa aman untuk tanyakan. Dan jangan malu, tinggalkan komentar di bawah. Apakah itu angka 1 untuk mengatakan Anda masih di sini, cerita pribadi atau pertanyaan yang selalu ingin Anda tanyakan, saya membacanya dan itu membantu memandu konten yang saya buat untuk Anda. Jika Anda percaya percakapan seperti ini penting, jika Anda ingin melihat lebih banyak konten yang jujur, didukung sains dan penuh kasih untuk pria di atas 60 tahun, pertimbangkan untuk mendukung channel ini dengan donasi kecil. Ini membantu saya melanjutkan pekerjaan ini dan memastikan topik-topik ini tetap hidup di dunia yang terlalu sering menyuruh pria lansia untuk diam. Anda dapat menemukan tautannya di bawah. Ini bukan hanya tentang kesehatan. Ini tentang martabat, kejelasan, dan merebut kembali suara Anda. Jadi, terima kasih telah berada di sini, telah menonton sampai akhir, dan telah menunjukkan diri Anda dengan cara yang berarti. Kehadiran Anda lebih berarti dari yang Anda kira. Mari kita lanjutkan percakapan ini bersama.